Pada 2 Maret 2018, Badan Pemeriksa Keuangan telah merilis audit tata niaga impor. Setidaknya ada 3 hal yang disorot oleh BPK. Terkait temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait impor gula. Hasil audit BPK merekomendasikan untuk diberikan sanksi kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor berupa sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Atas 3 rekomendasi tersebut, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan seluruhnya. Dakwaan jaksa yang menyoal tanpa rapat koordinasi menteri dibantah oleh kuasa hukum Tom Lembong. Setidaknya ada 2 rakor kementerian yang menjadi dasar pertimbangan impor gula oleh Tom Lembong, yaitu rakor tanggal 7 dan 28 Desember 2015. Kuasa hukum menjelaskan, faktanya pada rakor bidang perekonomian pada 7 Desember 2015 menyebutkan ada kekurangan stok gula kristal putih sebanyak 200.000 ton dan diputuskan untuk melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, artinya memang ada rakor ya Bang ya? Ada rakor ada gitu, dan ini kondisinya khusus. Jadi gini, dalam dakwaan yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu seolah-olah tidak ada rapat koordinasi, ya kan? Karena dalam Permen 117 pasal 5 atau 6-nya itu kan dia menyatakan bahwasanya kalau mau impor butuh rekomendasi dari Kementerian Pertanian, ya kan, butuh juga rapat koordinasi gitu kan. Nah, rekomendasi dari Kementerian Pertanian harus dicatat dalam rangka rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu dalam rangka industri. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita ada kondisi krisis gula saat itu baik secara harga dan stok. Itu untuk mengatasi kondisi itu bukan kondisi yang lagi reguler atau lagi normal-normal aja, ada kondisi khusus. Makanya kalau untuk pemenuhan terhadap industri butuh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Lah kalau untuk kondisi khusus ini yang diperlukan adalah operasi pasar. Bagaimana agar operasi pasar ini bisa berjalan dengan maksimal dan harga gula bisa turun agar masyarakat tidak dirugikan. Nah, makanya diambillah kebijakan, dan kebijakan itu makanya persetujuan impornya langsung ditandatangani oleh Pak Tom Lembong gitu, karena ada kondisi khusus tadi itu. Dalam rakor pada 28 Desember 2015 juga kembali dibahas stok gula nasional tahun 2016. Dalam risalah rakor disebutkan pasokan gula yang tersisa sebesar 840,611 ribu ton dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sepanjang Januari hingga April 2016. Sehingga diperkirakan terdapat kekurangan pasokan sebesar 200 ribu ton dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kekurangan tersebut akan dipenuhi dengan impor raw sugar agar pabrik gula dalam negeri bisa memperoleh nilai tambah. Ini berdasarkan rakor 28 Desember 2015 ya. Halaman 4 nih, bab B tentang gula. Oke, saya sampaikan nih ya. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016. Ini rakor 2015 untuk membahas persiapan di 2016 ya. 1. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir. Stok akhir sebesar 840.000 ya ton yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai April 2016 ya. Dalam rentang waktu tersebut tidak ada kegiatan giling tebu ya, artinya dari Januari sampai April 2016 itu nggak ada kegiatan giling tebu. Diperkirakan giling tebu baru akan dimulai pada bulan Juni 2016 sehingga stok minimal yang harus dimiliki adalah sebanyak 1,1 juta ton dengan asumsi konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian, perkiraan kekurangannya adalah 200.000 ton. Ini dibahas di rakor ya. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bahasa rakortas ya. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya dilakukan impor gula dalam bentuk raw sugar atau gula kristal mentah agar terdapat nilai tambah bagi pabrik-pabrik gula di dalam negeri. Jelas, raw sugar ini berdasarkan rakortas.
Secara ekonomi, tentu mana lebih menguntungkan, impor bahan mentah atau bahan jadi? Tentu bahan mentah yang lebih menguntungkan terhadap masyarakat gitu. Ingat ya, kita impor itu menutupi dua hal. Satu, kebutuhan akan stok gula. Dua, mengenai harga. Nah, kalau kita mengimpor tapi harganya tinggi, apakah itu solusi? Kan enggak. Makanya kita mengimpornya bahan mentah untuk kemudian kita rubah menjadi gula kristal putih gitu. Apa sih Bang risikonya kalau kemudian Tom Lembong tidak segera memutuskan untuk impor sugar? Loh, stok menipis, harga tinggi, stok habis, kebutuhan tidak tercukupi, kalaupun yang punya simpenan pasti harga naik. Rugi nggak masyarakat? Kuasa hukum menilai, sebagai seorang Menteri Perdagangan, sudah sewajarnya Tom Lembong memiliki strategi untuk menjaga stabilitas gula nasional. Terlebih saat itu terbukti PT PPI tidak sanggup memenuhi penugasan dari Menteri Perdagangan. Dan proses menggunakan pihak swasta itu suatu keniscayaan. Karena memang pada waktu itu PPI sendiri tidak sanggup sehingga melibatkan pihak swasta. Dan sampai sekarang pun proses itu masih seperti itu. Jadi ini kebijakan yang dikriminalisasikan lah, kira-kira seperti itu, dicari-cari. Tetapi sampai kemarin dalam persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan apapun tentang kepentingan Tom Lembong dalam melakukan kebijakan tersebut. Apakah ada keuntungan, atau ada dana yang masuk, atau apapun. Hanya dikatakan bahwa menguntungkan pihak ketiga. Faktanya memang pada 7 Agustus 2015 PT PPI sudah menyatakan tidak sanggup memenuhi penugasan Menteri Perdagangan untuk mengadakan 200.000 ton gula. Dengan latar belakang kondisi itulah, mau tidak mau, Menteri Perdagangan harus segera merespon dengan kebijakan yang tepat. Namun apa mau dikata, eksepsi Tom Lembong ditolak oleh Majelis Hakim. Persidangan kasus dugaan korupsi impor gula tetap jalan terus. Hakim beralasan poin-poin bantahan dari terdakwa sudah masuk pada materi persidangan. Ya, saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Kalau tidak dilakukan impor, maka masyarakat yang akan sangat dirugikan. Kerugiannya berapa? Kira-kira sekitar 8 triliun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.